Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه. نوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، الحمد لله, kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang mulia ini, di dalam waktu yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia ini. Kita berhadir dalam melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah dalam keadaan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, khususnya puasa kita dan qiyam Ramadan kita dengan segala kekurangannya, dan sehingga kita semua termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kita ittiba' mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan ulama, ilmu yang wajib kita tuntut ada tiga. Kada boleh kada, harus dan wajib kita mengetahui dan belajar ilmu ini. Kalau selain daripada ilmu yang tiga ini, itu tidak wajib. Ada yang fardu kifayah dan ada yang sunnah. Tapi kalau yang tiga ini wajib kita menuntut, wajib kita mempelajarinya, dan mempelajarinya dari guru yang ahli di dalam pan atau pak ilmu masing-masing. Bukan belajar hanya dengan membaca buku, atau belajar dengan melihat di YouTube, ataupun dari media sosial yang lainnya. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan utlubul ilma, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari kita dari ayunan, dari buaya sampai ke liang lahat. Pertama yang wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan sifat 20. Apa hikmah daripada diwajibkan kita menuntut ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu sifat 20? Supaya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak keliru. Mengenal sifatnya dulu. Kita tidak diwajibkan langsung mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi, atau tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurkan olehmu, pikirkan olehmu akan makhluk Allah, akan ciptaan Allah, dan jangan ikut memikirkan bagaimana Allah. Kita diwajibkan kadar kita menuntut ilmu tauhid atau sifat Allah dulu. Sehingga minta maaf kalau orang belajar tidak belajar ilmu tauhid atau sifat 20, langsung belajar tentang ilmu ma'rifat Allah, bahaya. Apa bahayanya? Tidak tahu sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Yang wajib bagi para nabi dan rasul 4, yang mustahil 4, yang harus 1. Menjadilah 50 aqaidul iman, maka masuk di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa ulun sampaikan ini? Karena banyak orang-orang yang
kita mendengar di kampung-kampung mengambil filosofi ilmu daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah wasil kepada Allah. Seperti terkadang ada pantun daripada pantun Seraba Empat Datu Sambur. Ini banyak yang keliru pemahamannya. Mengalih-alih mencari bila ada di dalam mulut. Mengalih-alih mencari Allah ada di dalam tubuh. Lalu Tuhan ini bego. Mana arafa nafsah maka arafa rabbah. Siapa kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal diri? Nah, ini permasalahannya. Ada sebagian orang yang mengenal diri di kampungnya hendak belajar tentang mengenal Tuhan, semalaman dia kenal Tuhan sudah nyamannya. Man arafa nafsah, siapa kenal dirinya? Ayo mengenal diri, cermin dulu diri seorang. Kayak apa hidungku, kayak apa mataku, kayak apa dahiku, kayak apa pipiku, kayak apa bentukku, kayak apa bibirku. Sudah kenal, maka dia sudah kenal Allah. Rasulullah SAW mengenal Allah dalam perjalanan Isra Mi'rajnya bagaimana? Coba, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan atau contoh bagi kita umat Nabi SAW yang ingin wasil kepada Allah, yang ingin sampai dan ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, bukan ma'rifat yang bisa kenal-kenal oleh Tuhan, tapi kada tahu juga kayak Tuhan. Coba Rasulullah SAW. Pertama ada guru yang membimbing, yaitu Malaikat Jibril. Padahal Jibril bukan guru Rasulullah. Kalau dibanding Nabi Muhammad, Jibril jauh magobnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Kenapa dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu harus dibawa, dikomando oleh Malaikat Jibril? Kata Syekh Abdul Syarani dalam kitab Al-Anwar Busiahnya, contoh bagi kalian kenapa harus ada Malaikat Jibril yang membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Ini contoh, kita hidup harus punya pemimpin, kita hidup harus punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya guru. Sekelas Nabi Muhammad hendak ma'rifat kepada Allah, ada yang membimbing. Dan guru yang kita cari ini guru bujur-bujur yang mursyid atau murabbi, bukan guru namanya bisa berkisah ya sudah. Biar hafal kitab situ saya 2-3 tahun hafal kitab mengkilat makasih mengenal Allah. Insya Allah akan pandai. Tapi apakah orang yang sudah kasratul qaul wal qil dia sudah dinyatakan sampai? Belum tentu. Bisa aja harta pandai aja. Kalau orang minta maaf yang sudah sampai ke Mekah melalui perjalanan umrah atau haji, contohlah sampai ke Mekah, lalu si haji ini, tuan haji ini boleh ke kampung pergi ke Mekah, wajar. Kenapa? Karena si sudah sampai ke Mekah dan menjalani perjalanan di Mekah. Kayak apa tawaf, kayak apa mengucap Hajar Aswad, kayak apa sa'i dan lain-lainnya. Wajar sih ibadah mengesahkan tentang Mekah karena sudah ke sana. Apalagi orang yang begadang di sana 2-3-4 tahun, apalagi ke Mekah. Mana pasar Syekh, mana pasar buat tanah, tahu sih. Kita ini tidak tahu lagi pasar Syekh mana sudah diatur. Lalu kita mendengar orang tulah haji. Enak haji saya datang dari kampung mendarahkan sini ke kisah. Datang pulang haji siang atau orang berkisah darahkan pulang. Orang lima ingatan lalu kalau mengisahkan Mekah hebat sih. Lalu orang yang ada sebuah kesana mengisahkan Mekah. Wujudlah pandai itu. Berkisah warak. Kayak bagaimana orang Baitullah. Datang dulu Baitullah tuh kayak gini. Melihat di TV benar ya kok. Tapi kata suara ke sana. Apakah bisa orang itu dinyatakan sudah berkisah lalu sudah merasakan kesanaan dalam yadri siapa kata suara merasai maka ini ada tahu kayak apa bujur-bujur Mekah di sana. Nah isi tanya. Kalau kita itu kisah ma'rifat halal ahli ma'rifat sini dia belum tentu. Di warung berkisah ma'rifat, orang di sawah kisah ma'rifat, di pantenan berkisah ma'rifat.
berkisah-kisah, apalagi bukan putarnya sahar, apalagi kita kadang orang mengatakan haji itu kisah seadanya aja, harus menambah-nambahi. Kalau orang mengharap berkisah ini kehambanginya harap benar kami dari sini belajar, padahal jika hambangi benar itu tambah supaya rame. Nah ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid. Katanya di zaman Nabi ada ilmu tauhid. Rasulullah kadang-kadang mengajarkan sahabat, ujar kita bapak saya. Sahabat itu tidak perlu belajar sifat 20. Sahabat itu hendak mengenal Allah cukup dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, cukup dengan ikut dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat 20 ilmu kalam itu dibawa setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ilmu fikih, ilmu tasawuf tidak ada di zaman Nabi. Kalau bang sahabat belajar rukun, wudu ada 6, ada yang baca hadis. Rukun sembahyang ada 13, ada 6, ada 13, ada 17. Ujung aja 6, 17 itu ditambahin dari Madinah. Itu kelaki punya masih 13, punya masih 17, sama aja isinya itu. Ada lebihnya. Ada sahabat Nabi. Ilmu semuanya tauhid, tasawuf, fikih kita diambil daripada perbuatan akhlak. Kalau pulang daripada Nabi Muhammad SAW, keluarlah ilmu-ilmu itu. Di zaman sahabat memang tidak ada. Nanti kita belajar dia. Kenapa? Nabi yang belajar sahabat. Ilmu siapa itu belum ada. Ada suara Nabi belajar kerukunan, rukun mandi, ini dua, ada. Rukun puasa cuma rukun itu 6 rukun, 6 fardu, 6 sunnah, 6 makruh, 6 haram. Itu diambil intinya daripada kelakuan akhlak Nabi Muhammad SAW. Keluarlah ilmu-ilmu tersebut. Nah, ini belajar ilmu tauhid. Mau sudah masak ilmu tauhid, ayo kita belajar ilmu ma'rifat, tidak ada salah. Karena tekniknya sudah ada, dasarnya sudah ada. Kalau kita belajar ilmu sifat 20, kada masak belajar ilmu ma'rifat Tuhan, iya tadi jadi Tuhannya. Jadi Tuhan ke atas ada, ke bawah ada, kiri kanan ada. Nanti aku nambah kisah lagi. Nah ada kisahnya, tapi kisah ini masya Allah luar biasa. Kucing mencari Tuhan. Banyak orang ma'rifat Tuhan mencari Tuhan, akhirnya seperti kucing mencari Tuhan. Jadi kucing ini di belakang, maka musim ini musim hujan, tak gugur kucingnya di sungai. Kedinginan kucing, enggak tahu. Menjadi kucing kedinginan benar aku ini. Siapa yang kawan mampirkan aku dingin ini bagi Tuhan kok. Siang timbul matahari, nah matahari menyinari awaknya si kucing. Anu ampi basah kering. Nah itu kucing harap dia matahari ini hawa mengaringkan awakku sehingga awak di kedinginan. Berarti matahari adalah Tuhan kok. No, syahadat matahari. Matahari dia Tuhan kok. Sekalinya siang awan lewat. Nah kucing harap awan sekali pada matahari. Gara-gara awan ini matahari naung. Berarti harap awan daripada matahari. Oh berarti awan betul berarti. Oh musyahadah pula bahwa awan Tuhan karena harap daripada matahari. Lihat pula awan musyahadah bahwa awan Tuhan. Sekalinya awan ini ditiup angin ke kiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Nah dia kucing berarti awan ini kalah dulu angin. Berarti nang kuasa harapnya angin. Syahadat pula angin, amin biar Tuhan lo. Lalu angin ini saking harapnya angin topan, angin apa ini? Puting beliung lah, puting beliung. Habis rabahan, pohon rabah, bangunan rabah, sebatang nama rabah ditiup angin yang kencang. Nah, jadi kucing berarti angin ini harap benar, tapi angin ada cara kawan merobohkan dan cara kawan memindah ada satu, yaitu gunung. Adalah sebuah angin kawan memindah gunung.
modal. Nah, dia kalah angin di harap gunung juga. Kada kalah angin lawan gunung. Berarti musyahadah ke gunung. Naik ke atas gunung si kucing ini. Dilihat di gunung. Itu kan punya kucing musyahadah. Sekalinya di gunung tadi ada lubang. Berlubang gunung nasi karasannya kan. Sekalinya nampak di dalam lubang gunung tadi ada tikus. Gimana di kucing tikus sekalinya? Tikus ini tikus lupuk. Dimakannya tikus. Nah dia kucing. Aku ada tikus berarti aku melakukan. Itu bisa luar biasa. Bukan kebiasaan tapi ini ada berkenaan dengan orang nangganya mencari Tuhan. Harus mencari Tuhan tuh. Al-Hadis wa'adil itu dikir. Apabila orang kata kalau ketemu Tuhan, berarti orang itu ketemu. Apabila ada yang tahu kepada aku sudah ketemu Tuhan. Apabila ketemu Tuhan, di mana, tanggal berapa, jam berapa, bulan berapa, tahun berapa, berarti dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadis wa'adil ikra. Jadi faedah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tidak disuruh untuk mengenal zat Allah, tapi kita disuruh untuk mengenal dan bertafakkur dengan makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita belajar tauhid, dia tadi bisa ittihad dan ulul. Maka jangan kelalaian di dalam kitab Tuhfatul Raghibin yang semalam sudah kita singgung. Ini kita awal dipelajari di mana di kampung dibacakan itu. Ulun sebelum guru Ustaz Zain meninggal, waktu itu keenak rumah sidik, dijulungi sidik kitab dibaca sidik langsung diijazahkan seluruh karangan Datuk Kerampaian. Lalu di sini dibacakan kitab Tuhfatul Raghibin sidik, hadiahkan sidik. Ini jangan kada dibaca di kampung. Kenapa ini penting? Supaya tahu nama bujur, nama masalah. Nah dikatakan Nabi SAW sudah kita singgung 73 umatku berpecah belah setelah aku, 72 yang sesat, satu yang selamat. Nah 72 itu nama-nama akidahnya, akidahnya kayak apa? Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mujassimah, ada Rafidiyah, ada Hululiyah, ada Ittihadiyah, ada Mutasawwifah. Mutasawwifah itu kisah-kisah ahli tasawuf padahal ilmu-ilmu tasawuf saja ada. Apa ittihad? Allah bersatu dengan makhluk. Apa hulul? Allah bertempat pada makhluk. Bahaya Allah. Siapa nama di Madinah hulul? Kayak apa? Saya Siti Jannah. Kayak apa Imam Hallaj? Kayak apa Hajjah Mansuri yang ada di Aceh? Kayak apa Imam Ibnu Arabi? Orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala nang magobnya wahdatul wujud ajarannya. Orang yang sudah wasil kepada Allah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Lalu seorang Rasul mengatakan tidak ada Abdul Hamid yang ada Allah. Seorang Rasul itu kata Tuhan. Berarti sendiri kalau Tuhan ya ada. Akhirnya sini itu karena sudah fana, karena sudah istighfar karam dilakukan. Orang itu karam lama dilakukan dalam banyu, diliputi oleh banyu. Ada nama dilihat. Orang itu di dalam banyu, di laut, di atas banyu, kiri, kanan, semua diliputi oleh banyu. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah banyu. Yang lebih dari yang lain. Kalau kita masih ada lihat abang, hijau, si Eno, si Alo, si Ijah, enak dulu. Dalam pandangan batin mereka, buktinya si diri ini kan salah, bujur dalam makom kewalian, tapi tidak bisa diikuti pelajaran mereka. Coba kita buka dalam kitab Hidayah Hidayah Salikin, dalam kitab Syiar Salikin karena Syekh Muhammad Lembang, kawan dan Kerampaian. Ada kitab-kitab itu yang tidak boleh dibaca oleh orang awam. Ilmu para ulama itu standar orang awam, mubtadiin, standar orang-orang mutawassitin, dan tidak boleh kitab-kitab orang yang muntahi dibaca oleh orang yang belum sampai. Bahaya. Seperti karangan Imam Ibnu Arabi, seperti karangan
siapa? Syekh Abdul Hamid Abdul. Seperti kakak anda sanggul, namun dia ini motornya sudah mabang tadi. Kita hanya berjalan aja. Baru sampai aja di perjalanan ke jalan bilang mundur kemana? Dalam perjalanan, dalam ibadah kita mundur kemana? Sudah merasa sampai dalam Tuhan. Lalu dikisahkan, dia ini siapa? Kia dipanggil oleh tidak ada Abdul Hamid yang tahu. Kia Allah, tidak ada Allah yang ada Abdul Hamid. Ini orang ini ada makom apa namanya? Fana, ada makom bakom. Sini kada melihat di sini ada Allah dalam pandangan batin sini memang ada melihat yang lain. Nang dilihat adalah Allah. Sehingga keluarlah Allah, bukan sini mengaku aku Allah. Nang jadi tidak dikakui sini karena hibah meliputi zat Allah, nama Allah itu, sehingga keluarlah dari kalam beliau itu adalah Allah. Akhirnya apa? Dihukum. Orang-orang yang seperti ini banyak dihukum oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena ajarannya membahayakan orang awam. Bukan salah. Makom sini itu sudah memang ke sana. Cuma orang-orang ada sampai ke situ umpat lalu bertanya. Mau umpati bertanya. Buktinya lalu sini dalam riwayatnya kita baca manaqib beliau. Yang hadir di hawalnya Syekh Abdul Hamid Abdul. Baca manaqib beliau. Beliau dihukum sampai dirandam, dibuat dalam kerangkeng dari besi, dibuat di dalam sungai, dirandam di dalam sungai. Waktu itu dalam manaqib beliau ada orang yang mencari uang di dalam banyu, di dalam sungai, di sungai mencari uang. Selanjutnya dalam kata subuh ada orang azan di tengah sungai. Sampai naik ke atas, kalinya ada seorang laki-laki yang dalam kerangkeng dari besi naik ke permukaan banyu, lalu beliau azan lalu sholat. Coba bayangkan. Syekh Abdul Hamid Abdul dengan makamnya Wahdatul Wujud tetap di dalam baju sembahyang. Wah, ini orang kan semuanya sih mau dipati. Syekh Abdul Hamid Abdul sini dia sembahyang, Datu Sanggur sini dia sholat. Bahkan sholat ibadah mereka melebihi daripada kita orang awam. Sholat mereka terkadang 1000 rakaat, sholat mereka terkadang 100 rakaat, puasanya luar biasa, zikirnya luar biasa. Itu orang panah. Orang panah itu kadang lebih panah. Kalau panah bukan jam, kan dari standar. Nah, kata itu orang panah. Dipanahkan ada. Orang panah itu memang Allah berikan. Atau dalam bahasa lain panah ini jazbah. Kayak mana mendapatkan panah atau jazbah? Dia berguru kepada seorang yang ahli dalam ilmu tarekat, ilmu hakikat, lalu diamalkannya ilmu beliau itu, diamalkan amalan yang beliau talqinkan kepada kita, lalu orang itu mendapatkan jazbah. Barang siapa mengambil tarekat kepada kita seseman serta diamalkannya, maka orang itu mendapatkan rasa menuzuk di dalam dunia. Apa itu menuzuk? Yakni diambil akalnya yang bersyada diganti dengan akal yang bangsa robbani. Maksudnya diganti oleh Allah rasa punya wujud, sifat dan af'al diganti dengan rasa adam mahmud. Apa arti adam mahmud? Yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya wujud Allah yang bersifat wujud hakiki. Ini bukan hanya itu. Kalau kita belajar tahu kan? La ilaha illallah. Setelah kita sholat baca talqin 3 kali, isinya apa? Berisi yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksud aja. Apa isi la ilaha illallah supaya di sini? La ilaha illallah, la fa'ila illallah, tauhidul af'al. Tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Batin isinya di dalam. Untuk la ilaha illallah, pertama la fa'ila
berfungsilah mudra. Namun kada itu berfungsilah iradat. Mun kada itu berfungsilah ilmu. Mun kada itu berfungsilah pendengaran, penglihatan dan kalamnya. Semua ta'alluq atau anunya intisarinya kepada ayat. Jadi biar jago tapi mati. Dia jago dari sini dulu ya. Biar alim tapi mati. Ada fungsi ilmunya, ada lagi orang tak belajar tafsir. Walaupun keberkahan ilmu itu tetap ada pada murid-muridnya. Nah, ini kisah 6 orang fana. Sudah kita tahu fana kayak apa? Ini orang fana kayak kiranya apa? Mereka bilang kok, kata itu orang fana. Fana itu pemberian Allah. Dan memang orang fana itu ada merasa apa? Kadang-kadang makan kada nampak aja kada. Contoh orang fana, orang jazbah, Sunan Kalijaga itu jazbah sih. Tatkala guru lawan Sunan Bonang Tetamu, wahai Sunan, turunlah guru ngambil sedikit ilmu nama Allah berikan kepada dia. Kadang-kadang sedikit aja ilmu Allah yang ada pada dia. Dan Sunan guru namanya tungkat aja untuk menentukan itu. Tungkat aja itu. Limbah mau tungkat sini betapa? Betapa? Karena sebenarnya sih dia sih. Karena sebenarnya kayak orang Sundaria, orang Sunda makan kada, minum kada, goreng kada, kepanasan kada, kedinginan kada, sebenarnya kada boleh. Mana kayak itu juga jangan makan, jangan minum, jangan goreng, jangan ini, jangan apa. Ada sebenarnya juga ada apa? Kalau lagi dia paling boleh dia ada apa? Ongkap lo nak terundung. Itu orang dari bukan sih itu. Nah, ada tahu. Fana ditarik akal dasarnya. Sifat manusia itu lapar, makan, haus, minum, kedinginan, nak mencari supaya panas, kepanasan, cari kipas angin. Itu sifat dasariah manusia, ditarik akal dasarnya oleh Allah. Ada di contoh orang fana. Abah daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar Jeddah, sahibul butuh, beliau butuh zaman. Tatkala itu sini pernah sholat sembahyang tasyahud akhir. Tasyahud akhir sembahyang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 40 hari kan berjalan tasyahud. Padahal mati dia baik-baiklah saja. Padahal kan hidup dia segerakan. 40 hari bayangkan sembahyang tasyahud akhir. Terkumpul keluarga dan murid-murid sini. Lalu tatkala diazankan Allahu Akbar, kita dengar sini. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap sini baik, banyaknya mana apa menghadapi apa ini? Biarpun dalam sholat tasyahud akhir 40 hari. Kaulah kita imam bin Al-Awas saja bin Abu sudah kita tidak ada imam ini tarawih bin Al-Awasan. Di sana sudah tentu kita hanya separuh, nah bukan sudah imam. Coba ya, kaulah kita diulang-ulang. Kaulah kita ulang kayak Sunan Kalijaga tadi, badan Nabi tetapak yang masih kita. Kaulah kita makan, kaulah kita minum. Nah menurut itu ayat hendak sembahyang batin, puasa batin, makan juga makan batin. Banyak ini sembahyang batin, puasa batin. Itu bapaknya nyasar batin dengan puasa itu biar untungnya aku udah bapak. Ada ajarannya itu. Ada ajarannya. Kenapa alhamdulillah bumi kulit? Tambah ya sampit sana. Dari bapak, daerah Caku, kemana lagi? Ke daerah Muara Ewe. Sampai semalam makanan bulu, kalti. Sangat sana, sangat hutai. Dulu ketika kalau ada waktu ke kampung-kampung ke dusun-dusun, nang di kota-kota ini banyak sudah berubah. Nang di kampung kadang-kadang ada dakwah yang sebenarnya di tempat-tempat nang dusun-dusun gitu. Belum pernah minta ambil undang dari Palangkaraya itu nang berapa jam naik sampai mobil Ramasa tinggal aja keluar. Karena jalannya di jalan Batu Merah, kalau hujan bisa tergenang itu ke depan saya, mungkin ada double.
Membersihkan aja. Dikira banyak kampungnya, sekali kampungnya sedikit, memang sedikit orangnya, dan muslim di sana paling-paling 20%. Banyak orang non muslim. Tapi lu senang, lu mantap sih yang ini muncul dakwah tanah-tanah orang non muslim ini. Yang kedua, siangnya pulang acara 2 kali, pagi dan sore, 3 kali acara sampai pagi acara masjidnya minta maaf karena langgar di kampung. Nah ada berapa? Ada kok kalau tadi 30 kalau begini aja, tapi senang. Baik pulang acara pulang, ya nambah kayak juga. Nah ini dakwah yang sebenarnya. Nah itu lah iya. Mau dakwah ini banyak hal sudah. Tahu sudah rukun-rukun Islam, tahu sudah kayak pengantin wajib, kayak wudhu. Nah di sana tuh ada terjemah dakwah dari para ulama. Itu dakwah sebenarnya. Ulun di daerah Bali itu sih, nah ada masuk 10 kali. Pernah ngisi di sana 3 tahun menulis. Diambil pakai travel, bulik jaga-jaga pakai travel. Nah di sini berarti alhamdulillah dalam dakwah itu beberapa orang di setiap dakwah ada masuk ke dalam Islam. Ini luar biasa. Ada masuk keluarga masuk Islam. Teringat dulu Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali untuk dakwah. Yani seandainya ada satu orang la ayyadiyakallahu bika wa rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Ada yang mengatakan dalam riwayat khairun laka min dunya wa ma fiha. Seikut saja orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat ikam dakwah, seikut saja orang non muslim masuk ke syahadat di dalam kita itu lebih baik daripada dunia serta isinya, lebih baik daripada umrin na'am, kota yang merah. Banyak ajaran. Ada ajaran pas waktu itu ceramah satu tempat. Tidak dibenarkan, tapi dibenarkan yang paling ahli itu. Yang paling ahli. Ceramah untuk kisah ditiba kepada Nabi, puasa dan lain-lainnya. Jadi waktu itu hadir pengkapalannya lawan Kapolsek hadir. Jadi jangan boleh persebaran gue pas apa nampian sampai yang tadi pas benar ada di kami itu. Nah apa aja ada ujar bahkan ada gue di antara aparat tuh aparat di desa. Kami puasa ini makam setelah bukan dia diuyu-uyu di puasa. Ini puasa itu bulan Ramadan, puasa itu tidak ada disuruh puasa. Mengolahkan dulu kita. Berarti kada membaca Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian puasa. Karena 6 bulan yang disuruh puasa, ini bulannya jangan puasa aja bulan Ramadan bulan puasa. Jadi kita disuruh puasa di mana Al-Quran? Ya gara-gara belajar ilmu kita tinggi-tinggi kayak itu Pak. Yang penting batin aja dan puasa aja. Iya tadi puasa batin, sembahyang batin, nikah batin, berbatin kok, haji batin. Ya kan pokoknya kamu bikin sini kan haji juga. Ada bapak sembahyang itu batin kan sembahyang. Allahu Akbar sebut ingat. Oh misalnya sudah sebelum sembahyang sudah sembahyang. Sebelum puasa sudah puasa. Tapi pas sebelum makan sudah makan berapa? Mau sudah kayak itu kayak sudah jaga makan kada, minum kada, kehausan kada, kelaparan kada, keinginan kada, ayo. Jadi ada orang datang pada keguruan gurunya. Adakah ilmu atau amalan nampak sembahyang? Ada yang sih? Nah ada nih sudah ada ada ilmu ada pada sembahyang. Ya sedemikian oleh makhluknya nampak pada sembahyang boleh ke rumah ikan berarti aja. Bahwa awal itu dia. Artinya ikan itu berarti ada di supan. Mereka hendak ada sembahyang beranjak pada jauh. Ada punya sembahyang bergila itu dia. Ya kalau kan kita dia beranjak orang gila itu dia. Harus orang lain anak yang berapa dia tidak beranjak. Harus dia ada orang tidak ada anak yang beranjak. Ada orang gila. Ada lagi sedikit kisah. Ada risiko
ilmu atau terparis supaya ada kontak orang. Kita sih kan teman-teman. Ulun ini sudah diterima kemana-mana di depan orang pernah. Ceramah ulun waktu itu, ceramah di satu daerah Kalteng sana. Nang debat ulun 15 orang, nang belajar ilmu nang besok di kisah saya cuma, di kisah saya cuma deh ya. Saya cuma bisa memiliki selalu seseorang. Siapa dia? Saya cuma ujian, berpandai. Jadi mau ada orang tak di zaman kita ini nama siapa ini? Ini sudah kali jaga. Itu mustahilnya itu jamnya tetap. Orang takut lawan guru bangnya. Guru syaratnya ada. Guru, kayak apa kasus orang yang dirasuki wali? Rasukan wali siapa? Itu orang bayan. Siapa nih? Itu Sambul. Siapa nih? Sunan Ampel. Pengandir. Itu sudah Ampel lah pengandir dari nama rasuk kawadah orang tadi. Ujar sidin apa? Kada dalil disini dalam hadis Al-Quran atau kitab bahwasanya ruh orang yang sudah mati tadi masuk ke dalam ruh orang yang di zaman kita ini. Ada dalil di sini. Kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia melewat peredaran darahnya, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Nang bapangger nang sebab ada Sunan Kalijaga itu bukan Sunan Kalijaga tapi jin. Kita ini bukan percaya. Bahkan kadang-kadang nang Rasulullah itu sesambar. Tahu yang kerja, kamu aku menjadi siapa? Orangnya tahu tahu. Kan mau cari manusia, mau orang berlari, hati-hati. Kita hanya orang-orang terkait. Percaya lawan orang nang bapangger, esok kerasukan wali, hati-hati. 15 orang ada debat. Terus orang tanya, ada ceramah habis ceramah waktu itu lu anak pulang lagi, habis ceramah malam itu berangkat lagi ke Buntok waktu itu. Soalnya Pak di Buntok ada pagi acara. Malam itu acaranya lu nggak minat, tapi acara ke Buntok langsung. Jadi kalau istirahat, akhirnya kayaknya dulu ya. Ada masalah, lalu didebat. Apa bisanya ini kan? Gurunya ada di hadapannya. Sebutin ini komandan, sebutin tank komandan, orang komandan, 2 jam. Sampai kepada komandan kita. Kenapa aja ilmunya kata komandan? Nah, yang disahkan dari guru aja, tapi bahas komandan kami. Gitu, apa lagi? Siapa lagi komandan? Gurunya buka dulu. Muridnya bukan gurunya buka, dari muridnya. Guru ketahui juga kalau kamu pada harap ada. Kurang ketakut kalau jawab, tapi jawabannya itu satu pertanyaan 2 jam komandan. Qurannya habisnya kitabnya. Ini nyaman kita. Nah, ini bisa guru yang si guru itu dipakai. Guru, ulun melakukan
ada gue dia kawannya paket, tapi sekolah gue nya walaupun paket sebenarnya paket A lagi B C kuliah sebenarnya paket tapi sekolah juga walaupun sekolahnya nggak ada paham juga tapi sekolah ada kan orang mencari anunya aja ilmunya ada tapi mencari ijazah. Nah itu kita sampai spesial. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 ilmu lah. Tauhid, fikih belajar fikih supaya jujur ibadah. Tasawuf supaya hati bersih. Jadi kadang-kadang kurang nambah tasawuf itu hatinya kotor, meremehkan orang. Apa lalu gitu ya. Tauhid ketika zahir dan disangka itu meremehkan orang, makanya berarti Allah ada tasawuf. Kalau ada tasawuf berarti sombong, punya sombong apa? Tidak berkenan masuk ke dalam surga. Orang yang ada itu cuma ada orang yang kibir. Sedikit banget di hati ada merasa aku dan ada meremehkan orang, tidak masuk surga. Baik surga di dunia, apalagi surga akhirat. Apa surga dunia? Ma'rifat. Biar bisa ma'rifat